Kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita yang memberkati hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Shalom, Ibu Bapak Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada saat ini, berjumpa kembali dengan renungan harian dari Gereja HKBP Maranatha Rawalumbu pada hari Selasa tanggal 24 November tahun 2020. Firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita diambil dari kitab Injil Markus 13 ayat 35. Seperti ini tertulis firman Tuhan di sana. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Di dalam kehidupan kita ini pasti banyak peristiwa atau kejadian yang terjadi tanpa bisa kita duga, tanpa bisa kita prediksi. Baik kejadian atau peristiwa yang baik atau yang positif, begitu juga dengan peristiwa atau kejadian yang negatif. Peristiwa-peristiwa yang positif biasanya mungkin kita punya rencana, lalu yang terjadi adalah yang sebaliknya. Begitu juga dengan hal-hal yang negatif, seperti penjampretan yang sekarang hari-hari ini sering terjadi. Ketika kita berjalan di satu jalan, lalu tiba-tiba ada penjamret yang mengambil barang kita. Ataupun ketika ada maling yang datang ke rumah kita, lalu masuk ke dalam rumah kita, mengambil semua harta benda yang kita miliki. Atau seperti corona lah, sekarang ini yang terjadi. Kita pasti tidak pernah menduga atau tidak pernah memprediksi akan terjadi seperti pandemi virus corona yang sampai hari ini masih melanda kehidupan di dunia itu. Oleh karena itulah kita dituntut Bapak Ibu dan Saudara-saudara supaya kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga atau bermawas diri atau dengan kata lain waspada, itu sangat penting kita lakukan di dalam kehidupan kita. Orang yang berjaga-jaga itu adalah orang yang bersiap-siap untuk melihat atau mengalami suatu peristiwa di dalam kehidupannya, supaya dia tidak shock, tidak terkejut, malah tidak menjadi frustasi atau tidak menjadi orang-orang yang menyesal di kemudian hari. Berjaga-jaga memang suatu pekerjaan yang tidak mudah, karena berjaga-jaga itu butuh dengan konsentrasi, butuh kesiapan, butuh kesungguhan hati, supaya orang-orang yang berjaga-jaga selalu mengisi hidupnya, selalu memperhatikan hidupnya dengan baik. Karena memang pekerjaan berjaga-jaga ini suatu hal yang sangat membosankan, hal yang menjenuhkan di dalam kehidupan kita. Kenapa hal itu bisa menjenuhkan atau membosankan? Karena kita berpikir jangan-jangan peristiwa itu tidak terjadi, tetapi kita harus berjaga-jaga. Akhirnya kita tidak tahu sampai kapan kita harus berjaga-jaga. Atau dengan kata lain, ya peristiwa itu terjadi, tapi kita sudah lewat untuk mempersiapkan diri kita, sehingga kejadian yang tidak diinginkan terjadi dalam kehidupan kita. Ibu bapak saudara-saudara, hari ini kita berbicara melalui renungan harian tentang hidup yang berjaga-jaga. Di dalam nats ini, hidup yang berjaga-jaga itu ditujukan kepada bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menanti kedatangan Kristus kembali
ke tengah-tengah kehidupan dunia ini. Diibaratkan kedatangan Tuhan itu seperti tuan rumah. Tuan rumah di mana ketika dia pergi meninggalkan rumahnya, dia tidak memberitahukan kepada para hambanya kapan dia akan datang. Bisa saja waktu tengah malam, bisa saja waktu larut malam, bahkan bisa saja pagi-pagi buta. Oleh karena itu para hambanya disuruh untuk bersiap-siap, disuruh untuk tetap berjaga-jaga, tidak malas-malasan, tidak tidur-tiduran atau santai-santai. Akhirnya ketika si tuan rumah atau si empunya rumah pulang dari perjalanannya, didapatinya lah para hambanya tidak siap menanti kedatangannya. Jadi orang-orang seperti itu atau hamba-hamba seperti itu tidak layak bagi tuannya. Maka para hamba seperti itu akan dibuang, dikucilkan dari kehidupannya. Itulah firman Tuhan hari ini yang diajarkan kepada kita. Di dalam konteks Injil Markus berbicara tentang peristiwa akhir zaman. Karena kita ini sedang di dalam perjalanan hidup menanti yang disebut juga dengan akhir zaman atau peristiwa Yesus datang kembali ke dalam dunia ini. Di dalam konteks inilah kita dituntut untuk terus berjaga-jaga, terus bersiap-siap. Karena memang ada saja ajaran atau mungkin kekuatan-kekuatan iblis yang mempengaruhi hati kita supaya kita tidak mau berjaga-jaga. Atau kita sudah tidak lagi memfokuskan diri kita terhadap peristiwa kehadiran Kristus kembali ke dalam dunia ini. Ada banyak orang akhirnya jenuh, ada banyak orang akhirnya bosan, karena penantian seperti ini kan sudah lama, bukan lagi hal-hal yang baru. Jadi dalam penantian itu orang akhirnya berpikir jangan-jangan ini tidak ada, atau jangan-jangan peristiwa ini masih panjang lagi waktunya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudara dengan pandangan seperti itu. Karena kita tahu banyak orang-orang yang akhirnya mempengaruhi iman kita, mempengaruhi keyakinan kita tentang peristiwa kedatangan Kristus kembali. Yesus sudah pernah mengatakan bahwa satupun orang di dunia ini tidak tahu kapan dia akan datang kembali. Bahkan Yesus sendiri pun tidak tahu kapan dia akan datang kembali ke tengah-tengah dunia ini. Hanya Bapa di sorga. Itu diibaratkan seperti pencuri di malam hari. Pencuri itu tidak pernah kita ketahui kapan dia datang ke dalam rumah kita. Dia bisa saja hari ini, dia bisa saja nanti malam, dia juga bisa esok hari. Kita tidak tahu. Yang pasti kita disuruh untuk berjaga-jaga. Yang kedua yang perlu kita perhatikan, kalaupun seandainya peristiwa kedatangan Kristus masih jauh atau belum terjadi, kita harus ingat bahwa hidup yang kita jalani ini juga punya batas akhir. Jadi kalau batas air itu tidak pernah melihat seperti apa kita. Apakah kita sehat, apakah kita masih muda, atau kita sudah tua, atau kita sakit-sakitan. Tidak ada pernah kata untuk hal seperti itu. Karena batas akhir bisa terjadi kepada siapapun orang hidup di dalam dunia ini. Oleh karena itu jangan pernah terlena. Jangan pernah menganggap itu sebuah omong kosong saja. Justru kita harus terus mempersiapkan diri kita, berjaga-jaga dengan cara mari kita bertekun di dalam iman kita. Mari kita tetap setia melakukan yang baik sesuai dengan iman percaya kita. Mari kita terus berjaga-jaga di dalam doa kita supaya kalau tiba harinya, besok, malam ini atau kapanpun kita sudah siap menanti kedatangan Tuhan kembali ke tengah-tengah dunia ini. Di dalam 1 Petrus 5:8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi kita sekarang ini dalam sebuah perperangan, namanya perperangan rohani. Iblis selalu berusaha untuk menjatuhkan kita. Iblis selalu
datang seperti singa yang ingin menerkam kita. Karena itu kita harus persiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya. Kita sudah memasuki minggu-minggu Advent. Advent itu artinya penantian, Adventus. Apa yang kita nanti? Yaitu Yesus datang kembali. Dalam penantian itulah kita disuruh untuk terus mempersiapkan diri kita dengan baik. Seandainya peristiwa itu akan terjadi, maka didapatinya lah kita orang-orang yang benar, yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, lalu kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam perjamuannya. Disitulah sukacita yang akan kita rasakan di dalam Tuhan. Karena itu selamat berjaga-jaga, terus persiapkan diri kita dengan baik, sehingga Kristus nanti mendapati kita orang-orang yang benar. Tuhan Yesus memberkati setiap aktivitas kita hari ini. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami untuk terus berjaga-jaga, tidak malas-malasan, tidak terlena, atau tidak terbuai dengan ajaran-ajaran dunia ini yang terkadang akan bisa membawa kami jauh dari Tuhan. Karena iblis tidak pernah senang kalau kami bersungguh-sungguh bertekun hidup di dalam Tuhan. Terlebih masa-masa sulit yang kami hadapi sekarang ini. Peristiwa ini tidak pernah kami duga akan terjadi. Tapi kalau setiap orang yang sudah bersiap-siap di dalam kehidupannya, dia tidak akan pernah takut, tidak akan pernah khawatir apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Baik maut atau kematian. Karena kami tahu semua di dalam kehidupan ini pasti ada batas akhir. Setiap orang yang sudah mempersiapkan dirinya akan bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan. Sertai aktivitas kami Tuhan hari ini dan berkati setiap pekerjaan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus itulah senantiasa memberkati engkau sekalian. Amin. Shalom.